Jamaah rahimakumullah, ayah bunda, papa mama, abi ummi yang menyaksikan program ini, maka ini menjadi satu hal yang bisa menjadi renungan buat kita sejauh mana kedekatan kita kepada anak kita. Kedekatan anak kepada kita yang membuat anak cinta selain berujung kepada ketaatan, maka juga berujung kepada hal yang membuat anak itu menjadikan ayahnya dan ibunya sebagai rujukan. Tidak mudah dipengaruhi. Dia jadikan ayahnya sebagai maraji al-ula, sebagai sumber pertama, sebagai tempat dia merujuk dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan informasi luar. Ketika ada kawannya bilang menurut begini, dia akan katakan, kata abiku nggak begitu, kata ayahku nggak begitu. Anak-anak zaman now seringkali ketika orang tuanya mengasih tahu malah sebaliknya mengatakan, abi sok tahu, kata temanku tidak begitu. Kenapa hal ini terjadi? Karena ayahnya tidak dicintai, ayahnya tidak dibanggakan. Inilah yang harus kita pelajari, bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam, salah satu kitab yang menjelaskan tentang hebatnya peran Yakub dalam pengasuhannya, diceritakan oleh Syekh Amin As-Sinkiti dan kitab Adwaul Bayan. Ketika diceritakan bagaimana Yusuf tergoda oleh Zulaikha. Bagaimana Yusuf tergoda oleh Zulaikha dalam surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu yang bernama bernama Zulaikha hendak menggoda Yusuf. Ya memang tidak sebutkan namanya Zulaikha dalam ayat ini, cukup sebutkan walaqad hammat bihi. Dan para ahli tafsir menyebutkan maksudnya adalah Zulaikha. Wa hamma biha, dan Yusuf pun nafsunya juga sempat bergejolak juga. Laula ar'a burhana rabbihi, sekiranya tidak dapat burhan dari Tuhannya, terjadilah hal-hal yang tidak elok tersebut. Artinya Yusuf dan Zulaikha dalam keadaan yang birahi mereka sempat memuncak. Hampir saja Yusuf terjebak dalam jebakan syahwat ini. Tapi ternyata Allah menolongnya dengan memberikan burhan, memberikan petunjuk kepada Yusuf. Bagaimana cara Allah memberikan petunjuk pada Yusuf? Disebut oleh Syekh Amin As-Sinkiti menukil dari beberapa riwayat, ternyata Allah mengirim wajah ayahnya, cukup nasihat ayahnya yang membuat Yusuf tersadarkan. Bahkan oleh Imam Qatadah disebutkan ayahnya menggigit kedua jari jemarinya saking geramnya, saking marahnya, saking kecewanya. Ya, disebutkan matsal lahu Yaqub adan al-subu'aihi, nampak di hadapannya Yakub menggigit kedua jari jemarinya. Wa huwa yaqulu lahu, dan dia berkata kepada Yusuf, ya Yusuf, kata ayahnya, atahumu bi amali sufaha wa anta maktubun fil anbiya. Ya wahai Yusuf, kenapa kau lakukan perbuatan orang bodoh sementara engkau tercatat sebagai nabi? Baru saja melihat wajah ayahnya, Yusuf sudah tersadarkan, maka dia segera meninggalkan tempat tersebut. Inilah yang membuat Yusuf akhirnya bisa selamat. Ternyata ayahnya yang ada di Palestina bisa memberikan petuah yang diingat saat Yusuf berada di Mesir. Cukup melihat wajah ayahnya sudah membuat dia tersadar. Maka ketika anak dekat dan menjadikan ayahnya sebagai ibunya, sebagai cintai, maka di saat dia berada di luar ada kalimat yang selalu ditanamkan, dan ini membuat mereka sadar apa? Ingat-ingat pesan mama, ingat-ingat pesan papa, ingat-ingat pesan abi, ingat-ingat pesan umi. Anak yang tidak pernah ingat pesan orang tuanya bisa jadi tersebab hubungan ikatan hati yang sudah rusak. Kemudian ketika anak dekat dengan orang tuanya, cinta sama orang tuanya, maka tidak ada barrier betapa mereka mudah menceritakan hal yang sifatnya sangat privasi. Sebagaimana Yusuf di awal-awal surat menceritakan hal yang privasi dalam hidupnya kepada ayahnya. Apa yang diceritakan? Inni arafil manami ya abati ini raaitu ahadu asyara kawkaban syamsa wal qamar raaituhum li sajidin. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat di semuanya bersujud di hadapanku. Awal pembuka di surat Yusuf ini di ayat ketiga memberi tahu betapa Yusuf mudah menceritakan hal yang sangat privasi, yaitu mimpi. Mimpi bagi sebagian orang itu sangat private. Gak mungkin bisa sebagian orang, gak mungkin kita kenal sama tukang bakso kita ceritakan mimpi kita. Gak mungkin kita kenal sama tukang somai kita cerita mimpi kita. Kita cerita sama orang terdekat.
Dan siapa orang terdekat dalam hal ini dari seorang anak, itulah yang diceritakan. Maka Yusuf mengajarkan betapa dia saking dekatnya sama ayahnya, tidak ada rahasia. Di zaman sekarang ketika ayah dan bunda tidak dicintai, maka efeknya adalah anak banyak kalimat, that's my privacy. Ini rahasia aku. Kepo banget sih jadi orang tua. Anak mengunci handphonenya dan protek. Kalau keluar kamar lemarinya ya dikunci. Ya, kalau keluar rumah kamarnya digembok pakai rantai kapal. Ada tulisan jika mendekat bom meledak. Bahaya. Ini isyarat dari anak kepada orang tuanya bahwa hubungan saya dan Anda, ada hubungan antara aku dan ayah dan bunda hanya sebatas urusan pemberi nafkah dan penerima nafkah saja. Hanya itu. Ya urusan yang lain dia nggak peduli lagi. Maka inilah yang kita khawatirkan. Jamaah rahimakumullah, uraian tentang betapa materi mengaitan bahwa jadilah ortu yang dicintai ini adalah dampaknya sangat banyak. Namun mungkin jadi pertanyaan, bagaimana caranya? Kalau berbicara cara waktu kita tidak cukup, tapi minimal ada pantangan yang harus kita pahami bagaimana jadi ortu yang cintai. Minimal ada 3. Kalau kita ingin jadi ortu yang dicintai, dalam hal ini anak begitu ya mencintai kita, maka minimal ada 3 yang harus kita lakukan pantangan ini. Kalau pantangan ini tidak kita lakukan bahaya. Yang pertama adalah jangan cuek. Ortu yang cuek inilah yang disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfah sebagai ortu yang zalim. Wa kamimman ashqa waladahu wa fil zata kabadi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatahu lahu ala syahawati. Betapa banyak orang tua yang menyaknya di dunia dan akhirat tersebab 3 hal. 1, cuek. Ihmal. Dia cuek, nggak tahu anaknya itu sudah sekolah kelas berapa. Itu membuat anak sakit hati. Cuek adalah bentuk menunjukkan nggak peduli. Betapa seorang Ka'ab bin Malik merasakan dirinya tersiksa batinnya ketika dihajar oleh Rasulullah dan sahabat, menganggap dirinya nggak ada. 40 hari nggak ditegur. Itu berarti Rasulullah cuek terhadap dia dan itu adalah hukuman yang berat. Itu juga yang dialami seorang hamba nanti. Allah tidak akan melihat seorang hamba nanti yang melakukan yang namanya dayus, yang melakukan namanya uququl walidain. Di mana? Di hari kiamat. Menunjukkan orang yang tidak dilihat Allah ini, dia dicueki Allah, menunjukkan dia tidak lagi berharga. Sakitnya seperti itu. Makanya dicueki itu sakit. Kalau anak zaman now bilangnya dikacangin. Kacang itu gurih, dikacangin perih katanya. Ini yang membuat kalau kita perhatikan, orang tua berusaha untuk memperbaiki, jangan sampai cuek sama anaknya, tahu perkembangan anaknya. Sesibuk-sibuknya salah satu ulama di Mesir yang menjadi muassis dakwah gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun, beliau namanya Hasan Al-Banna. Saya dapat sebuah tulisan dari Ustadz Lili Nur Aulia, dalam bukunya ada Cinta di rumah Hasan Al-Banna. Beliau kemana-mana itu nenteng map. Ternyata map itu bukan proposal pembangunan masjid, bukan. Map itu istrinya laporan perkembangan anak yang ditulis langsung oleh istrinya demi masukan buat sang abi atau ayahnya ketika pulang. Anakmu ya sudah bisa berjalan umur 1 tahun 3 bulan. Anakmu sekarang umurnya 2 tahun 5 bulan. Anakmu sudah menghafal surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Anakmu punya kawan baik namanya Husain. Anakmu senang sekali makan kebab. Anakmu senang main bola. Maka begitu Syekh Hasan Al-Banna pulang, dia bertemu anaknya, dia langsung menyapa dengan kalimat apa? Husain kawanmu mana nak? Abi belum bertemu. Masya Allah. Itu membuat anaknya, kok Abi tahu temanku nama Husain? Peduli. Ini kebab untuk kamu. Ya Allah, Abi tahu aja kalau aku doyan kebab. Saking walaupun sibuk, tapi anak merasa, kok tahu aja sih ayahku kalau aku doyan kebab. Jangan sampai anak merasa bapaknya nggak ngerti tentang diri dia. Ini yang makanya kenapa baginda Nabi mencontohkan menyapa anak kecil, sapalah sesuatu yang terkait dengan dunianya. Dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad ceritakan bagaimana Rasulullah menyapa seorang anak yang merupakan sepupu dari Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah kepadanya? Ya Aba Umair. Rasulullah sampai tahu panggilan khusus untuknya. Kunyahnya namanya Abu Umair. Ya, dan ini panggilan kemuliaan buat anak ini disebut kunyah dengan nama orang dewasa. Ya Aba Umair. Ma fa'alan Nugair, bagaimana kabar burung pipitmu yang bernama Nugair? Masya Allah, Rasul sampai tahu burung pipit dari anak ini namanya Nugair. Rasul tahu anak ini punya burung piaraan. Nama burung piaraannya adalah
nughair. Ini membuat anak ini merasa, ya Allah, Rasul tahu banget. Maka kita yang begitu cinta anak harusnya tahu, karena kita lagi hobi main futsal, tanyakan futsalnya. Menunjukkan dia ayahnya nggak cuek. Ini ada ayah yang saking cuek yang nggak tahu perkembangan anaknya. Pernah disuruh ngambil rapot, siap. Dia datang ke sekolah, nunggu di ruang kelas, marah-marah. Sama istrinya telepon, Umi, bener nggak sih ini ngambil rapot hari ini anak kita? Betul, Abi. Dek, tadi Abi nunggu ruang kelas nggak dipanggil-panggil. Kemana ini? Kata istrinya. Emang Abi di mana? Ini di ruang kelas 2. Bi, anak kita udah kelas 6, Bi. Nggak tahu kalau anaknya udah kelas 6. Bahaya banget ini. Nah, bayangkan, inilah hal yang harus kita perbaiki dalam hal ini. Yang kedua, seorang ayah pantangannya jangan pelit. Sebab bakhil adalah sifat yang buruk yang menunjukkan egoisnya seorang ayah. Ayah yang tidak, ya, dalam hal ini bahkan pelitnya sampai menghalangi nafkah seorang anak masuk dalam kategori dosa. Kafa bil mar'i itsman innama aidu amayakut. Cukuplah seseorang lelaki, seorang ayah dianggap berdosa jika dia menyanyiakan orang yang di bawah tanggungannya. Seorang ibu, seorang ayah jangan pelit kalau memang hak anak berikan. Walaupun kalau kita tahu ini mudorot, ya tentu enggak kita berikan, tapi harus ada kompensasinya. Ini kita enggak ada yang diberikan. Sampai anak kelaparan, anak enggak terhibur. Ini pelit. Sehingga kalau ingin kita membuat diri dicintai, pahamilah hadis Rasulullah, tahadu tahabbu, beri hadiahlah niscaya tumbuh cinta. Seringnya ayah bunda memberi hadiah tanpa ada tendensi membuat anak merasa dicintai. Berikan itu. Maka yang kedua, jangan pelit. Yang ketiga, jangan marah, jangan galak. Kemarahan salah satu yang membuat, kenapa di dalam Quran surat Al-Imran 159, sekiranya kamu keras, kata Rasulullah, dan faddu haumin haulik, mereka akan kabur dari engkau, kata Rasulullah. Kalau kamu bersikap keras dan hati kamu kasar, maka orang akan menjauh dari engkau. Sikap keras ditunjukkan dengan amarah membuat anak gak nyaman. Marah yang terlarang yang disebutkan oleh para ulama yaitu ghadbun. 4 jenjang marah. Yang pertama kurhun. Kurhun marah yang dibolehkan, yaitu kita menyampaikan hal yang buruk tapi anak tidak merasa tersakiti. Maaf nak, nggak boleh ya nak. Seperti guru TK, adek, enggak, jangan. Itu punya orang, sini. Enggak ya, enggak diambil. Itu boleh. Kurhun boleh. Ini menunjukkan kita tenang, matang. Tapi yang kedua suhtun kemarahan yang kita tahan lewat gigi geraham. Makanya kita tahan, enggak, jangan, enggak boleh. Oh enggak, nah itu disebut suhtun, masih boleh. Nah yang ketiga ghadbun, la taghdab, jangan marah. Ghadbun dicirikan mata melotot, desibel suara tinggi, tangan mungkinan untuk menggampar. Jika ini terjadi, ini menimbulkan trauma. Marah yang ghadbun inilah membuat anak takut bahkan trauma dan menjauh dari ayahnya. Yang keempat yang tidak boleh laknatun atau ghezun, karena Rasul mengatakan laisal mu'min bittu'an walal la'an. Seorang mukmin tidaklah seorang yang suka menuduh dan suka melaknat. Kalau yang sebut ada laknah atau ghezun, kemarahan ghadbun ditambah dengan sumpah serapah dengan doa-doa yang buruk. Karena itulah para ulama boleh marah sampai derajat suhtun. Enggak, jangan. Ayah enggak suka, masih tahan. Tapi kalau sudah ghadbun, apa yang terjadi? Kemarahan ini merusak. Teriakan kita kepada anak, apalagi masih balita, menghancurkan 10.000 sel otaknya. Kamu hancur. Dan akan mengaktifkan batang otak. Batang otak itu otak refleks. Anak-anak yang sering diteriaki oleh bapak dan ibunya, kelak menjadi anak yang sumbu pendek. Tersinggung dikit, jebret. Gak suka, gampar, tendang. Kenapa seperti itu? Karena dulu sering diteriaki. Hanya karena kode begini atau kode jari tengah, langsung dibacok. Maka hati-hati berteriak, karena kebiasaan berteriak menghilangkan suasana surga. Teriak justru adalah ciri penduduk neraka, sebagaimana firman Allah, hum yastarihuna fiha. Penduduk neraka suka berteriak-teriak di dalamnya. Hati-hati, siapa yang suka berteriak, dan kata lain dia menjadikan dirinya layaknya penduduk neraka. Jangan-jangan anak bilang, penduduk neraka lagi mampir nih. Jangan sampai dianggap penduduk neraka lagi mampir karena suka teriak-teriak di dalam rumah. Teriakan, apalagi menyakiti, teriak dengan kalimat yang buruk, itu menghilangkan status keislaman. Dalam hal ini Rasulullah mengingatkan, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya.
Selamat orang lain dikejar. Jadi kalau ada yang bilang begini, suatu hari ada salah satu jamaah di luar negeri bercerita kepada kami, Ustadz, kami didik anak kami secara Islami, Ustadz. Dari kecil kami ajarkan Islam, tapi kami aneh. Begitu mereka udah remaja, dewasa, ada yang justru melepas jilbabnya, seorang perempuan. Ada yang enggak mau sholat, bahkan ada yang ateis, bahkan ada yang murtad. Sedih kami Ustadz, mengapa bisa begitu? Saya tanya balik. Yang dimaksud Islami oleh ibu bagaimana? Ya kami ajarkan mereka sholat, puasa. Cara ngajarnya gimana? Ya begitulah sholat. Kamu tuh gimana sih? Disitulah kita lupa. Islami bukan sekedar konten. Cara juga. Bukanlah sesuatu yang Islami kalau mencegah kemungkaran dengan kemungkaran. Sholat, top. Apa? Enggak Islami. Karena kata Rasulullah, seorang muslim itu selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Jangan sampai mengakunya Islami tapi kasar. Enggak Islami kata Rasulullah. Ada salah satu kawan di luar negeri juga di Eropa cerita. Salah satu Muslim di sana berasal dari Middle East, Timur Tengah. Ini kasus. Dia cerita, dia punya putri yang sekolah di public school yang biasanya sehari-hari berjilbab, tiba-tiba keluar foto dia berbusana tidak memakai jilbab, berfoto sama kawannya, dikirim kepada ayahnya. Ayahnya marah luar biasa, menanti putrinya datang. Ketika putrinya datang, putrinya itu sudah diancam. Kamu benar-benar buka jilbab ya, kata ayahnya ini. Dia berdalih, enggak. Ini fotonya apa? Si anak masih bersikukuh kalau itu adalah editing, alias ada hoax. Si bapak marah dan akhirnya anak ini bahkan digampar. Ketakutan si anak ini nggak mau pulang. Singkatnya karena dia takut pulang, dia pun mencari tempat untuk menginap. Akhirnya ketemu kawannya karena di Eropa public school itu tidak mengenal batasan laki perempuan, dia kenal sama kawannya cowok. Tinggallah di rumah kawannya cowok dan orang Eropa nggak peduli lagi mau laki perempuan kalau udah dewasa tidur bersama pun nggak masalah. Akhirnya mereka melakukan zina dan sikatnya hamil. Si perempuan menuntut untuk menikah dan akhirnya dipaksa untuk murtad. Karena satu dosa, sang ayah tidak bijak. Dia melakukan kemungkaran yang namanya melepas jilbab, tapi begitu bapaknya kasar, digampar, dia melakukan kemungkaran yang baru, yaitu adalah zina dan murtad. Inilah bukan hakikat dari dakwah dan pengasuhan dalam Islam. Makanya bukan kemarahan yang membuat anak itu jadi disiplin. Kemarahan yang membuat anak takut, kata Syekh Muhammad Bashir Ibrahim Al-Jaziri, salah satu ulama Al-Jazair, mengingatkan kita semua, seorang pendidik yang kasar, pendidik yang marah, pendidik yang keras, maka akan menciptakan anak yang munafik. Anak yang munafik. Anak munafik itu bagaimana? Kalau depan bapaknya, dia akan menunjukkan soleh, di luar dia malah maksiat. Contoh sederhana, ya kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa anak saya suka bohong? Bisa jadi karena bapaknya atau ibunya keras dan tak sering memberi hukuman. Padahal Rasulullah seumur hidup jarang memberi hukuman sahabat. Ada sirah menyebutkan Rasulullah seumur hidup hanya menghukum sahabat 2 kali. Satu, yang menyebarkan kisah dusul ifki, dihukum semuanya, yaitu yang mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah selingkuh dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal. Yang kedua, yang tidak ikut dalam perang perang Tabuk, yaitu dari Ka'ab bin Malik, maka dia pun dihukum. Sisanya Rasulullah mengaplikasikan surah Ali Imran 159, apa? Ya fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun mereka. Harusnya kita jadi ayah yang ibunda pemaaf. Dibandingkan hanya menghukum-hukum, apa yang terjadi? Mereka lagi jadi pribadi yang munafik, bahkan suka bohong. Ada seorang bapak, contohnya lagi baca buku, tiba-tiba di ruang tengah ada bunyi suara piring atau benda kesayangan pecah. Prang! Tiba-tiba dia teriak, siapa itu? Anak yang di orang tengah yang tanpa sengaja memecahkan itu spontan ketakutan, kebayang dipukul ayahnya, dihukum masuk kamar mandi, maka dia punya mekanisme mempertahankan dirinya, spontan berbohong. Kucing, tadi aku lihat ada kucing lewat sini. Dia terlatih berbohong karena dia takut. Inilah yang kita khawatirkan, anak soleh hanya depan kita. Karena itu, kalau ingin jadi ayah dan bunda, abi dan umi yang dicintai, maka 3 pantangan ini yang harus dikuasai. Tapi Ustadz, kalau saya nggak marah, nanti anak saya bagaimana Ustadz? Dia biasa. Bukan berarti nggak marah, yang benar tegas.
Yang tadi kan saya boleh yang namanya marah tapi sebatas suktun, tidak menimbulkan trauma. Karena trauma kemarahan itu menarik suasana sakinah dalam rumah. Sebab sakinah itu salah satu mananya berakar kata sikin. Sikin itu artinya apa? Seperti yang disebutkan surat Yusuf ayat 31, ketika Allah menceritakan wanita-wanita temannya Zulaikha yang nggak percaya dengan ketampannya Yusuf, dikumpulkan oleh Zulaikha. Karena Zulaikha kesal. Dia dianggap sebagai wanita yang nggak tahu diri, masa naksir sama pembantu, kata kawan-kawannya. Maka Zulaikha mengatakan, kalian semua kawan-kawanku kumpul semua, lihat nanti siapa itu Yusuf, supaya kalian tahu rasa sendiri. Begitu mereka kumpul, Allah mengatakan fa'atat kulla wahidatin minhunna sikinan, maka kepada masing-masing mereka kami datangkan masing-masing sikin. Apa makna sikin di sini? Pisau. Para ulama mengatakan, Abu Hurairah menyebutkan bahwa dulu orang Arab menyebut pisau bukan sikin, tapi mudyah. Dulu orang Arab menyebut pisau itu mudyah, bukan sikin. Kenapa dalam ayat ini disebut sikin bukan mudyah? Sesuatu kalimat yang tidak populer, tidak dikenal oleh masyarakat Arab. Karena sikin dalam ayat ini adalah alat potong yang kelak akan memotong jari jemari wanita-wanita itu tanpa rasa sakit. Wa qata'na adiyahunna, mereka akan motong jari jemari mereka tanpa rasa sakit. Apa maksudnya? Bahwa sikin adalah alat potong tanpa menimbulkan luka. Maka ketika sakinah tegak dalam rumah, dia potong kemungkaran tapi tidak menimbulkan trauma. Ketika dia mengingatkan anaknya, tidak menimbulkan luka pengasuhan, luka jiwa. Sebab kalau sudah luka, inilah bahaya dan pengasuhan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat buat kita semua, bahwa jadi ortu yang dicintai, manfaatnya adalah itu akan mengarahkan anak lebih mudah. Kita akan mudah membimbingnya. Dia dengar nasihat kita. Dan pantangannya 3, yaitu adalah ada dalam buku kami, nanti silakan dibaca di buku Fatherman. Kita mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari buku ini, yaitu ayah menjadi ayah yang cintai. Para bunda silakan beri hadiah kepada suami agar jadi ayah yang bukan pemarah, bukan ayah yang menakut-nakuti, bukan ayah yang cuek, bukan ayah yang tidak peduli. Bisa hadiahkan buku ini, mudah-mudahan bisa memberi solusi dan manfaat. Insya Allah ada lanjutannya buku ini yang kedua dalam bentuk e-book setelah buku ini terbit. Dikunjungi di www.fatherman.id. Mudah-mudahan apa yang ringkas ini bisa bermanfaat buat ayah dan bunda, buat abi umi dan semua yang hadir menyimak tayangan kami. Ya, aku lu qali hadza fastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.